Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu gue lagi, OB. Kali ini gue sama teman-teman DRB, The Raptors Brothers. Mereka adalah para bikers yang cc-nya di atas 200 lah, ya. Sudah hadir di hadapan kita Om Herman sama Om Amar nih. Nah, mereka yang akan mengulas tentang apa itu DRB dan touringnya udah kemana aja sih? Motornya apaan aja sih? Iya. Oke. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Om Basi. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Ngobrol-ngobrol dong nih. Ya, siap. Sobat Oto nih, Oto Up nih. Sobat Oto pengen tahu DRB itu apa sih? Ini siapa nih yang mau jawab duluan nih? Boleh dari Om Herman dulu yang senior saya. Ini kabarnya nih Sobat Oto ya. Nih berdua nih foundernya nih. Ini yang mendirikan nih mereka nih. Yang informasi lagi chapternya ada di luar negeri juga mereka. Ayo Om Herman. Ya, kami ini dari The Raptors Brothers MC. Awal mulanya kita tuh hanya klub kecil yang terdiri dari 17 orang. 17 orang? 17 orang. Jadi memang nih tujuan kita ini membentuk The Raptors Brothers MC ini adalah bikers keluarga. Bikers keluarga. Ya, tetap karena kita ada kekeluargaan, persaudaraan yang kita utamakan. Dengan seiringnya waktu berjalan, alhamdulillah kita dikenal oleh teman-teman yang lain, bikers yang lain. Itu dari Bandung ada yang ikut, Jakarta. Akhirnya kita bukalah di beberapa chapter ya. Iya, di kota-kota besar ya. Kota-kota besar. Itu motong. Motornya spesifik atau campur? Tidak. Jadi gini, kami ini para bikers The Raptors Brothers MC ini adalah kalau kitanya ini kan persaudaraannya disatukan oleh motor. Ya kan? Jadi kalau motor itu kita tidak harus detail yang harus cc-nya besar atau enggak. Standar kita itu dari 250 cc paling kecil enggak yang paling besar. Gitu. Jadi mau ada yang pakai cc 2,5, mau pakai Harley, mau pakai Goldwing, ikut bergabung juga. Dan itu ramah sama bikers lainnya lah ya. Oh iya, kita harus karena kami dalam pembentukan awal dari The Raptors Brothers ini bukan tidak mengkotak-kotakan ya. Nah, ya, bukannya kita menjadi gaya nih ya. Oh, gue bikers loh, enggak gitu kan. Kita tetap yang utama adalah persaudaraan. Gitu. Salam satu aspal kalau kayak gitu ya. Satu aspal. Oke, sejak kapan sih nih DRB dibentuk? Kami pembentukan Raptors Brothers ini kurang lebih dari tahun 2014-2015. 2014-2015 ya. Betul. Itu awal mula. Di Jakarta. Di Tangerang. Di Tangerang. Di Tangerang. Di Tangerang kebetulan ada base camp awalnya itu di rumah almarhum Pak Gatot. Kebetulan beliau juga founder kita. Oh gitu. Itu juga kita buat acara kecil-kecilan ya. Itu kita syukuran dengan 17 orang ini. Kita berdoa semoga apa yang kita ciptakan, kita kumpulkan ini menjadi persaudaraan yang erat. Insya Allah buat kedepannya akan menjadi lebih besar. Gitu. Berarti dari 2014 ya atau 2015 nih tepatnya nih? Ya kurang lebih 2014. 2014 sampai sekarang 2025 udah 11 tahun berarti ya? Betul. 11 tahun. Udah berapa membernya? Kalau member kita memang kurang lebih sih nggak terlalu banyak ya. Ya tetap masih di bawah 100. Chapter? Chapter kita ada sekitar 7. 7? Ya. Di mana aja tuh? Kebetulan kita punya chapter Jakarta chapter, Tangerang chapter, West Java, Jawa Barat, East Java, Jogja chapter, sama Sumcat, Sumatera chapter. Di luar negeri? Kabarnya ada yang di luar negeri juga. Ya, di luar negeri kebetulan kita ada Om Ferry Safitri, beliau di Swiss ya. Di Swiss ya? Iya. Swiss. Oh, iya. Salam Om Ferry. Halo Om Ferry. Halo Om Ferry. Di Swiss ya? Betul. Berarti Om Ferry ini buka chapter di Swiss untuk DRB? Iya. Kebetulan beliau seorang dosen. Founder juga? Enggak, beliau itu awal mula dari West Java.
Oh, Ya. Bekerja di sana. mengajar di sana sebagai dosen. Betul, dan beliau buka chapter di sana. Oh, iya. Mungkin Om Ferry kirim videonya kali ini, Om Ferry dari Swiss kali baik, ya. nanti kita. Iya. Oke, kembali lagi ke DRB. Apa sih yang membuat DRB ini harus lahir? Bukannya sudah banyak komunitas motor itu? Based on kekeluargaan tadi ya kan? Ya. Ingin merangkul secara kekeluargaan bikers ini, artinya anak istri diajak juga dong? Oh iya, kami setiap acara dari The Raptors Brothers itu tetap kita ikut sertakan family. Ya karena apapun itu kebahagiaan kita sebagai laki-laki, kebahagiaan keluarga juga. Gitu. Jadi Tetap nggak harus ada support dari keluarga. nggak egois ya? Oh enggak. Tapi biasanya gimana? Bapak-bapaknya yang touring nih, ini keluarganya anak dan istri di mobil berarti ya? Ikut ya? Ada yang ikut dia pakai mobil, ada juga memang kalau yang istrinya suka motor juga, ya kita riding bareng. Ada ladies bikernya? Ada, betul. Di DRB? Ada. Wih, keren. Ada berapa? Kebetulan sih nggak terlalu banyak, ya cuma paling kita-kita yang istrinya emang bisa bawa motor. Dan itu touring juga mereka? Ikut touring juga. Wah, boleh nih kapan-kapan kita ulas ya di Auto Up ya untuk ladies bikernya dari DRB nih ya. Iya. Sorry, saya cut termasuk Iya, Om istrinya Om Herman ini. Oh, iya. termasuk istrinya Om Herman ya, bikers juga ya? Iya. Kalau istrinya Om Mamar, Oh enggak, di rumah. belum diajarin atau nggak boleh? Ada sih rencana untuk ngajarin, tapi ntar dulu saya aja masih baru naik motor juga, Oh, jadi gitu. belum bisa ngajarin. Tapi ada cita-cita juga mau ngajak istri riding bareng gitu. Ya kalau misalnya nanti, ini kan kebetulan kan saya juga baru menikah, anak juga masih kecil, jadi kalau one day 10 tahun lagi mungkin ya, anak udah besar, udah bisa ditinggalin, ya saya berangkat sama istri saya. Oh gitu ya? Iya, itu wacananya dulu. Baru wacana. Wacana. Baru wacana. Ya kalau kayak gitu kan enak, passionnya sama kan. Kan beberapa bikers suka ya gitu kan. Oh mau touring, rindu touring, nggak boleh sama istrinya gitu kan. Kalau ini disupport ya sama keluarga. Bukan susis ya Om Herman. Ya artinya di DRB ini lebih ke family ya. Family. Berarti suka ada gathering dong, perkumpulan bareng keluarga. Oh iya, itu kita selalu kita malah canangkan dan galakan kepada masing-masing chapter. Harus ada di satu event ajak family. Gitu. Jadi bukan hanya happy kita aja, ya kan? Kita juga harus tahu satu sama lain, keluarga Om Amar, keluarga saya, dan member-member yang lain. Gitu. Jadi keluarga inti ini digabungkan menjadi keluarga besar di DRB gitu ya. Oh, gitu-gitu. Nah, terus di DRB sendiri itu apakah touringnya itu sesuai dengan prosedural, SOP, safety riding, dan apakah tiap tahun itu memang ada agenda yang dicanangkan oleh DRB sendiri? Ya, kalau kita sih memang dari awal tujuannya kita menjadi bikers ini atau berkumpul terbentuknya dengan The Raptors Brothers MC ini adalah tetap aturan pertama, kita sebagai pengendara mematuhi aturan berkendara di jalan. Itu yang paling utama. Karena buat kita adalah keamanan dan kenyamanan di jalan itu penting. Kita tetap, walaupun kita dengan CC besar seperti ini, kita tetap harus berbagi sama pengendara yang lain. Santun. Kita harus santun. Kita juga memberikan contoh ya kan kepada pengendara yang lain. Oh, jadi itu menjadi salah satu misinya dari DRB? Ya, tujuan utama kita juga seperti itu karena gini, banyak berita bahwa pengguna motor besar ada sedikit di mata masyarakat yang ada oknum yang menjadi arogan. Iya betul. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kami bukanlah salah satu oknum seperti itu. Gitu. Bahwa bikers motor besar pun tetap santun di jalan gitu kan, mengedukasi, memberikan contoh. Oh seperti itu ya. Betul. Visinya apa sih sebenarnya di DRB ini? Visi kami, kebetulan saya sama Om Amar termasuk dalam 17 founder ini, ya kan. Visinya adalah mengembangkan kekeluargaan di dalam komunitas motor. Jadi hobi yang disatukan
sama keluarga. Betul. Oke. Ini touringnya udah kemana aja nih DRB nih ngomong-ngomong? Kalau touring ya kita masing-masing ya, masing-masing chapter punya kegiatan di setiap bulannya. Kalau yang biasa kita lakukan tiap tahun sekali itu event Jabali. Jabali apa? Iya. Ya. Jabali. Atau Jawa, Lombok, Bali, Lombok. Nah, itu biasa event tahunan. Tahunan ya? Itu event tahunan yang kita laksanakan biasa di bulan Agustus. Sekalian, kita biasanya suka pada 17 Agustus, itu pas tanggal 17 Agustus di mana kita berhenti, kita upacara. Oh, upacara? Ya. Itu masih, wih, nasionalis banget ya berarti ya? Kita lagi touring pas di 17 Agustusan ya ada di mana kita pokoknya 17 Agustus kita ada di Lombok, ya udah kita upacara di Lombok. Iya. Ada di Bali ya kita di Bali. Iya. Walaupun masih riding nih misalkan nih di tanggal 17-nya. Nah. Ada sekolah dasar Ya, misalkan. betul. Kita berhenti, ikut ikutan upacara. Iya. Berhenti. Kan biasa kan itu kan diberhentiin juga kan kalau lagi sama lantas kan ya kita ini upacara. Jadi sangat menghargai perjuangan para pejuang dulu ya. Ya. Di situ Karena salah tanggung satu jawab kita bentuk juga. Kita harus belajar menghargai para pejuang. Para pejuang kita. Hobi boleh. Kita generasi muda ini mengisi kemerdekaan kan bukan harus berjuang yang seperti apa. Ya, bukan mereka itu mengangkat dulu. senjata, bertaruh nyawa kan. Betul. Kita berjuang adalah bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Cakep. Gitu kan, bahwa kami para bikers ini ya kan punya tujuannya yang baik gitu. Gitu. Tapi selain kepedulian, menanamkan kepedulian diri sendiri terhadap hasil dari para pejuang ini memerdekakan Indonesia, ada langkah konkret atau bukti konkretnya dari DRB sendiri untuk lebih peduli misalkan santunan atau donasi kepada veteran, itu dilakukan juga nggak sama DRB? Kebetulan kami juga sering ikut gabung dengan para bikers yang ada di Kota Tangerang. Kita selalu setiap di Hari Pahlawan kita bergabung dengan para bikers dan komunitas otomotif itu melaksanakan tabur bunga ke taman, tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan dekat Kota Tangerang. Nah, itu diinisiasi oleh BOCT. BOCT apa? Ya, Bikers Otomotif Tangerang. Itu. Nah, kebetulan BOTC. BOCT. Klub Tangerang. Klub Tangerang. Ya, jadi kami The Raptors itu juga masuk turut andil di dalam kegiatan positif tersebut. Betul. Ya. Dan hanya di Tangerang aja atau di enggak. kota-kota lain pada Kebetulan, saat touring? Ya, kita lakukan itu semuanya nggak hanya di Kota Tangerang. Jadi di masing-masing chapter punya kegiatan yang berbeda, tapi dengan caranya juga masih sesuai dengan adat istiadat yang di masing-masing chapter. Gitu. Nih ke Om Amar nih, kayaknya dari tampangnya, dari tingginya, posturnya nih hobi touring banget nih. Tadi sih ngakunya baru gitu kan, tapi OB nggak percaya nih kalau beliau nih anak baru di motor nih. Om Amar, siap. Cerita dong, touring udah kemana aja dan pakai motor apa aja sih? Pakai motor apa sih? Ya, jadi kenalin dulu dong ke Sobat Oto. Sobat Oto, halo, saya Amar dari Raptors Brothers MC. Terima kasih buat Om Basit. Ada panggilan sayangnya nggak? Oh, nggak ada panggilan sayang. Oh, nggak ada. Jadi Sobat Oto, pertanyaan dari Om Basit ya, ini udah kemana aja touring ya? Iya. Kemana aja ya? Kita banyak juga Om Herman ya? Banyak. Jadi kebetulan memang setiap tahun apa yang dikatakan Om Herman itu, kita memang ada agenda touring tahunan ya. Yaitu Jabali, Jawa, Bali, Lombok. Dan memang terakhir kita ada kegiatan, walaupun saya nggak ikut touring ya, tapi saya sempat nemenin lah. Itu touring ke titik 0, KM0 di Aceh, Sabang. Itu ada berapa motor waktu itu? Ada kurang lebih sekitar 8 motor. 8? Iya, jadi berapa hari? Itu kebetulan saya cuman sempat ngawal doang sampai di pelepasan di inilah ya. Di Bakauni, saya sempat nemenin sampai ujung doang, nggak nyampe ke titik 0. Tim tikum kalau kayak gitu. Tim tikum, ada 8 motor. Jadi memang saudara-saudara kita yang di Raptors Brothers MC ini
memang hampir semua kalau saya bilang maaf gila touring ya. Oh iya. Iya, gila touring. Jadi memang mereka gas naik motor sampai sana, pulang pun balik lagi riding lagi tanpa towing. Lah biasanya kan kalau moge-moge yang saya lihat ya, Iya. kalau misalkan di ini kan digendong tuh motornya kan. Ini di DRB nggak? Nggak ada. Dan kebetulan yang kemarin touring kita ke 0 km itu mayoritas umurnya tuh di atas 50. Di atas 50, iya. Serius? Serius. Oh. Ada almarhum, maaf, Om Gusur. Om Gusur. Iya, ada Om Dodi juga. Om Gusur itu yang bikin ini ya, lupus, bukan? Ya, betul. Gusur di lupus yaitu beliau. Dia penulis lupus itu. Ya. Ya. Oh, penulisnya si Hilman ya kalau nggak salah ya. Oh. Dan dia andil yang di dalam novel lupus itu. Novel lupus itu ya. Oh, dan Om Gusur membernya DRB. Iya, membernya membernya DRB ya. Chapter Tangerang. Chapter Tangerang. Wah, orang-orang hebat yang ada Iya, di sini ya. terus ada almarhum LPS kita, Om Adip. Jadi memang kita waktu itu touring ke sana itu bukan hanya satu varian motor ya. Ya kadang kan kalau misalnya Om Basit ngelihat moge-moge ada yang Harley semua. Iya. Atau motor-motor sport semua. Iya. Ini enggak, kita emang campur. Iya, yang benar dikatakan Om Herman, kita nggak memandang CC, kita dari 250 sampai up. Jadi kita touring bareng, jadi banyak varian warna di perjalanan touring kita. Jadi memang sudah sampai sana 8 saudara kita, terus pas pulang kan biasanya ada towing Om Herman ya. Ini enggak. Biasanya gitu. Ini pulang benar-benar bawa motor lagi. Oh. Itu makan waktu sekitar 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu perjalanan. Oh, lama juga ya PP Iya, itu ya? PP. Berapa hari sampai 0 km? Ada seminggu kali ya? Seminggu ya? Seminggu ya? Seminggu Ya, dan di sono juga 4 hari 5 hari, habis itu balik lagi ya. Kalau balik kan sedikit agak lama ya karena sejatinya bikers kan perjalanannya yang dinikmati ya, bukan destinasinya ya. Gitu bener gak Sobat Oto? Komen deh kalau misalkan emang itu benar, kalau salah komen juga gitu ya. Bener ya? Nah, ada yang bilang touring is healing. Iya. Ya kan? Menyegarkan, merefresh. Ya penyakit-penyakit bisa hilang. Bener gak sih itu? Ya itu kan tadi bilang kan bikersnya di atas 50 semua ya? Ya betul. Ya. Tapi saya nggak 50 kan. Oh iya. Masih muda dia. Tambang tua. Iya, saya tambang tua karena berteman sama yang tua. Benar nggak sih itu? Ya, itu betul apa yang dikatakan Om Basit. Betul ya Om Herman ya. Jadi touring is healing. Jadi memang bukan beberapa ya, hampir kita kegiatan mau touring pendek, touring jauh, ya agenda kita memang ya tema kita touring is healing. Jadi memang tujuan kita pertama untuk ketika kita lagi posisi on the way itu kita memang mengeluarkanlah penat-penat segala pikiran lah ya. Dan sampai di acara pun kita kan ketemu saudara-saudara kita, kita ketawa-tawa, kita obat stres jadi obat ya. stres, iya. Oh, itu memunculkan apa namanya hormon endorfin berarti gitu. Kalau betul nggak sih? Nah, tanya tuh kan ada member DRB yang dokter juga. Ya, ada juga member di klub kita dokter, ada dokter gigi, ada dokter mata. Ada dokter kelamin juga ada ya. Dia dokter kelamin. Ini asisten salah. Sebenarnya dia penjahat kelamin. Ini sensor ini. Bercandaan anak motor nih begini nih emang nih. Nggak apa-apa. Ini aja record terus saya nggak apa-apa, emang bercandanya kayak gini. Ya, jadi betul. mohon dimaklum ya. Sobat Oto. Touring is healing. Touring is healing betul ya. Touring is healing. Touring is healing. Nah, Om Amar sendiri nih pakai motor apa nih Om Amar? Oh ya, jenis motor nih. Jenis motor. Alhamdulillah ini saya memakai jenis motor Harley Davidson Ultra Classic tahun 1994. Masih mesin Evo karbu. Wih, karbu suaranya enak gitu kayak kuda gitu. Iya, jedak. Iya, betul. Apa sih perbedaan yang Evo dengan yang biasa? Ya, memang kalau kita kan Evo ini kan karbu masih masuknya mesin konvensional ya. Sedangkan Harley ini dari tahun 1903 ya. Itu kan memang banyak varian ya, dari cc-nya yang kecil sampai cc-nya yang paling besar. Dan memang ini Evo ini karbu sebelum masuk tahun 99, yaitu twin cam injeksi. Twin cam injeksi? Iya, jenis twin cam injeksi itu masuk tahun 99. Di bawah tahun 99 itu ada Evo, terus di atasnya lagi ada shovel, kalau nggak salah ada knucklehead, ada panhead, yaitu yang lebih tua-tua lagi. Iya betul. Jadi Evo ini masuk ke
semi modern lah kalau saya. Ini anggapan saya ya, Iya, semi iya, modern lah. Pas udah masuk di T99 udah twin cam injeksi, bahkan sampai sekarang Harley sudah bermesin M8 ya kalau nggak Iya, salah ya. betul. M8 dan sampai kubiknya 135. 135 Sedangkan betul. Evo ini masih 80 kubik. Oh. Jauh banget kan 80 sampai 135 itu kan. Tapi secara maintenance rumitan yang karbu atau yang sudah twin cam injection? Kalau pengalaman yang saya banyak sharing-sharing dari teman-teman ya, betul ya Mermannya, twin cam itu memang tergantung ya, karena memang kalau posisi, bukan posisi maksudnya cuaca ya yang mempengaruhi ya, karena memang kalau karbu ini masih tergolong apa namanya nggak panas, masih karbu nggak panas, jadi istilahnya ini semua masih serba manual. Jadi kalau memang ini kan kalau yang udah motor-motor terbaru sekarang kan udah pakai hidrolik ya Om Herman ya, jadi udah pakai hidrolik terus computerized. Iya gitu loh, pokoknya udah semua full inilah, full komputer lah. Jadi waktu itu ada beberapa kali kita touring ya Om Herman ya. Ada yang udah pakai motor Harley yang tipe terbaru, kalau nggak salah 2000 berapa, 15 ya, 15 ke atas, ketika macet sedikit atau beberapa menit lah sedang macet itu bisa ngelos itu koplingnya. Koplingnya ngelos? Iya. Bahaya ya? Ya bahaya, ada yang sampai pernah overheat juga. Oh, yang ujung-ujungnya towing? Iya, itu towing. Wah, nggak menikmati banget tuh. Nah, kalau saya sih kembali lagi ya memang alhamdulillah kemampuan saya hanya bukan hanya sih maksudnya baru lah. Ya saya kan baru main motor kan. Iya, baru main Apa motor. sih yang membuat Om Amar nih senang Harley Davidson? Ya memang kita berangkat dulu kan dari memang motor Regal Raptor ya. Regal Raptor ya Merman ya. Kita berangkat dari Regal Raptor. Oh, DRB itu Regal Raptor awalnya. Ya, dari Raptornya itu. Motor Raptor buatan mana sih? Taiwan ya? Taiwan ya? Sekarang terus masih ada atau? Sekarang udah dengan tipe yang itu diganti dengan nama Hunter kan. Dibeli sama Australia. Hunter ya. Iya, Hunter itu sama seperti mesinnya dari Regal Raptor. Oke, lanjut Om Amar. Dari pengguna Regal Raptor, terus memang juga waktu kita membentuk sebuah klub Raptors Brothers MC ini berawal memang dari pengguna Regal Raptor. Oh gitu. Terus akhirnya dari salah satu founder-founder ini ingin melebarkan sayapnya, maksudnya melebarkan sayap klub ini, akhirnya termasuk ex-El Presidente kita yang pertama itu Om Bute. Itu Om Bute touring kegiatannya nggak hanya untuk touring sendiri aja, tapi melainkan untuk mencari saudara. Jadi dari perjalanan El Presidente kita Om Bute touring bersama teman-teman kita semua, kita melebarkan sayap. Jadi nggak hanya pengguna motor Regal Raptor saja. Jadi kita berangkat dari Jakarta chapter, terus kita lanjut lagi ke West Java chapter, terus kita berangkat lagi ke Jogja, dan kita berangkat lagi ke Surabaya, Jawa Timur, sampai kita ke Sumatera pun kita berangkat untuk melebarkan sayap. Ya nggak hanya patokan dari pengguna motor Regal Raptor saja, tapi melainkan dari ADART kita di atas 250 cc. Oh, di ADART-nya udah di atas 250. Ya. Betul. Jadi nggak hanya dibatasi hanya motor Regal Raptor aja. Betul. Oke. Ya, memang awalnya kan memang pengguna Regal Raptor semua, tapi setelah itu dikasih keleluasaan lah dalam ADART itu. Yang penting di atas 2,5. Di atas 2,5. Jadi memang alhamdulillah target dari perjalanan kita sebagai founder untuk melebarkan sayap ya nggak hanya dari motor Regal Raptor, ada dari Harley, ada dari Honda Goldwing, bahkan motor-motor sport yang cc besar pun juga ada. Jadi setelah itu dari perjalanan klub kita ini banyak member yang akhirnya kita alhamdulillah dari rezeki, yaudah yuk kita coba up cc. Jadi memang saya dari Regal Raptor, saya naik ke Royal Enfield, naik terus habis itu ke Goldwing, baru saya naik ke Harley. Jadi saya mengikuti saran-saran dari senior, kalau misalnya baru main motor, jangan langsung motor besar karena kita kan pasti punya apa Merman, ego atau apa, kita belum bisa mengendalikan inilah. Jadi ini banyak, jadi sahabat Oto ya, Sobat Oto. Jadi memang ini ada sedikit tips and trick memang untuk
para bikers yang ingin memulai menggunakan motor besar, jangan ucuk-ucuk langsung, wah Motor langsung besar. 1000 cc langsung atau apa. Kita diajarkan oleh senior, diingatkan oleh senior, coba dulu dari cc yang kecil dulu. Step by step lah. Step by step lah. Selain tujuannya apa? Selain memanage emosi mungkin ya? Satu gitu. Kedua juga kan kita mengukur diri. Kemampuan? Iya. Kenapa? Karena kita dibilang mengukur diri, kita mampu nggak sih dengan menggunakan motor yang cc yang standar yang dari kita biasa pakai. Gitu. Jadi di situ adalah menjadi kita sebagai pengguna motor ini tahu, oh saya cocoknya di motor ini dengan tipe cc-nya ini. Gitu. Jadi nggak ngelihat, wah temen punya Harley, gue pengen beli nih. Enggak. Kita harus mengukur diri dengan kapasitas kita mampu nggak? Gitu. Karena apa? Masing-masing motor itu punya tipikal, ya kan? Punya karakter yang berbeda-beda. Memang kendaraan itu cc-nya besar, Harley, Goldwing, BMW dan yang lainnya. Tapi motor ini yang kendaliin kan kita. Jadi bukan kita yang dikendalikan motor. Gitu. Makanya jadi secara tidak langsung mendidik para bikers juga untuk lebih ke safety-nya ya. Safety. Betul. Karena kita juga defensive driving ya. Betul. Karena kita juga sering juga dapat masukan ataupun kita suka ikut kegiatan safety ride sama para senior-senior. Ya, kita harus mengukur diri. Mampunya kita, kadar diri kita ini hanya di kapasitas motor A misalnya. Nah, itulah di situ. Jadi bukan ego dan gaya. Jadi upgrade-nya itu bukan based on ego dan gaya itu tadi ya? Betul. Jadi makanya kita juga kepada teman-teman pemula juga kita ngasih masukan bahwa kami semua ini DRB ini bukan dari cc langsung cc besar. Gitu. Mungkin ada beberapa yang langsung dengan cc besar, tapi karena dia sudah memang udah pegangannya. Gitu. Kalau kami bercerita dari awal, ya ini kami dari cc dari 2,5, 3,5 sampai 500, stepnya seperti itu. Gitu. Oke. Kembali lagi ke Om Amar. Iya, baik. Yang terjauh nih mana nih? Kemarin tadi kan cerita baru sampai pelepasan di Merak kan. Nah, Om Amar sendiri udah sampai mana ini? Selain Jawa Bali ya? Jawa Bali Lombok ya? Ya, kalau misalnya itu kita Sumatera baru sampai mana, Om Herman? Kalau lah, untuk kok nanya Om Herman? Enggak, karena lu udah kemana? Jadi saya ini sama Om Herman itu selalu tandeman. Oh gitu. Om Herman pergi ke sini saya ikut. Oh. Kalau untuk apa kayak namanya? Untuk touring Sumatera memang saya pribadi ya baru sampai cuma Palembang. Palembang lumayan. Iya, belum nyampe. Belum, sebenarnya gini. Waktu itu udah ada niatan dari saya pribadi ya, ngikut para senior-senior yang ada di The Raptors ini. Yuk kita touring waktu itu ke titik nol. Saya udah semangat banget waktu itu. Tapi memang kendalanya waktu itu saya masih ada kesibukan lah. Jadi sampai sekarang ini belum ada waktu lagi. Sebenarnya udah ada waktunya. Niat sih udah ada ya. Temennya nggak ada. Temennya nggak ada. Iya, temennya nggak ada. Ya udah Sobat Toto yang mau nemenin Om Amar nih. Omen dia mau ke 0 km katanya. Ya jadi kita tadi Om Basir udah nanya ke kita, "Wih, ayo mau ikut nggak ke Himalaya?" Wah, pikir-pikir oke juga tuh ya. Iya. Karena di Himalaya itu di ketinggian di atas 5.000 mdpl. Jadi, saya yang naras. Jadi saya hostnya ya. Iya, sedikit informasi Sobat Toto. Ini Auto Up juga lagi mau nge-grab bikin touring ke Himalaya nih. Himalayan Journey lah. Nah, itu di ketinggian di atas 5.000 lah. Sampai kalau nggak salah di Kardungla aja sekitar 5.700 ketinggiannya. Memang kadar oksigennya lumayan tipis sih dibanding di bawah itu kan. Nah, di arrange juga sama Jakarta Defensive Driving Consultant nih, JDDC, punyanya Om Jusri. Ini Om Jusri. Nah, ini insya Allah mau bikin ke sana dengan motor Royal Enfield ya. Nah, itu kalau menurut kita nih ya, kita tadi ngobrol ya, itu pride-nya bikers ya kalau udah bisa sampai sana ya. Oh iya. Bener gak sih? Ya. Jadi itu sih sebenarnya cita-cita ya kan, mudah-mudahan sih tercapai. Iya. Ya,
kita bisa touring ke Himalaya, itu memang harus ada tour guide-nya lah kita sebut. Ya, tour guide-nya itu ya. Ada beberapa memang teman-teman bikers Indonesia itu udah banyak juga ke sana. Iya, betul. Kebetulan kemarin juga info dari Om Busur itu ada ladies bikernya tuh. Oh iya. Ladies bikernya ada 2 orang, 3 dari Jawa sama Tangerang kalau nggak salah. Ada 3 tuh yang pertama kali ladies biker yang ke Himalaya. Touring ke Himalaya ya. Gitu. Jadi tertarik juga nih dari teman-teman. Kita juga tertarik. Kita tertarik sih. Iya. Tapi tergantung lagi Om Herman. Saya kan tandemannya. Jadi memang jangan tergantung gue dong kan. Iya lu. Di situ. Iya. Jadi memang setelah kita sedikit cerita ya Sobat Auto ya, memang setelah after COVID ini kita kan hampir beberapa tahun nggak bisa menikmati. Iya, benar. Sampai kita dibilang bikers dalam kota, cuma kerjaannya San Mori. Physical distancing waktu itu kan. Iya, physical distancing. Jadi belum bisa kan waktu itu, akhirnya itu mental kita juga jadi down juga kan, dalam arti wah ini gimana nih kita mau touring, masa iya harus dulu kan kita mau misalnya kita dari Tangerang ke Jakarta aja, atau bahkan kita keluar gang aja itu kan udah sulit banget ya, udah repot kan, apalagi kita waktu itu mau touring jauh, apa nanti ditanyain lah inilah, karena kan dari kota ke kota kan harus swab, dan itu yang membuat kita aduh jadi males. Akhirnya udah beberapa tahun setelah COVID ini, padahal udah ngebet banget pengen touring ya. Udah ngebet banget pengen dan touring. Harga diri seorang bikers yang petouring itu di situ terkungkung ya. Iya, terkungkung. Jadi setelah COVID itu banyak akhirnya agendanya ya cuman berantakan ya. Iya, akhirnya cuman ya udahlah San Mori, karena kita mau keluar kota pun dulu ribet, itu harus ada surat inilah pengantar ininya, betul. Itu. Ya mudah-mudahan kita doa Indonesia sehat terus lah ya. Sehat semuanya ya gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan. Oh iya, lu belum nyapa Om Anton Bute tuh. Oh iya, Om Anton Bute tuh. Siap, Om Anton Bute, itu Elpres kita yang pertama. Elpres yang pertama ya. Kapan-kapan kita undang ngobrol. Siap. Tapi masih touring Om Anton Bute itu. Kebetulan beliau kondisinya saat ini kalau touring paling hanya dibonceng. Oh gitu. Ya, kondisinya lagi agak sedikit menurun. Tapi dengar kabar dulu kan Anton Bute tuh benar-benar petouring, beliau ini bahkan solo rider ya. Betul, Anton Bute ini memang jiwa petouring. Nah, cuma karena kondisi kesehatan agak menurun, jadi mulai dikurangin. Tapi juga kita di The Raptors Brothers itu Sobat Auto terpaku, kita nggak hanya fokus di touring. Jadi kita kemarin alhamdulillah sudah berapa kali mengadakan kegiatan bakti sosial. Oh gitu. Nah, bakti sosial kita ini mencanangkan kegiatan para bikers. Kita juga undang teman-teman yang lain. Yuk, daripada kita San Mori yang kadang cuma duduk manis, ngopi segala macam, kita punya ada manfaatnya. Yaitu kita boncengin anak yatim. Oh gitu. Ya. Jadi tujuan kita bonceng anak yatim, berbagi senyum dengan anak yatim itu nggak harus kita memberikan sesuatu. Iya. Ya kan? Kita bonceng dengan naik motor besar aja itu adalah itu. Sudah sumringah buat mereka. Gitu. Jadi kita kasih senyum mereka, kasih semangat mereka secara secara batinnya itu adalah obat buat mereka sebagai kerinduan yang ditinggal oleh orang tua. Oke. Gitu. Sedikit cerita juga nih Sobat Auto, saya pernah ngikutin kegiatannya DRB yang bonceng anak yatim itu. Jujur saya terharu saat saya boncengin mereka itu. Saya pernah nanya, "Adek, udah pernah belum diboncengin motor begini? Diantar sekolah, atau kan saya nggak punya bapak Om," gitu. Wah, itu membuat saya terharu, dan ini masih tetap dijalankan oleh DRB ya? Masih. Ya? Alhamdulillah masih. Memang kegiatan kita itu harus selalu kita sisipkan. Mau kita touring kemanapun, kita coba sisipkan kegiatan bakti sosial. Udah kemana aja? Hanya Tangerang aja atau di kota-kota lain? Kebetulan kita sudah laksanakan di beberapa kota lain. Seperti di Jogja, kita kurang lebih 60 anak yatim. 60 anak yatim, dan kita disupport juga sama Jogja Chapter dan sama biker campuran Jogja. Nah, itu kita disupport juga di sana. Sama mereka. Ya, alhamdulillah
kita bisa memberikan senyum. Masya Allah. Ya kan? Senyumnya ini buat mereka itu Mahal, adalah pengalaman ya. yang berharga. Iya, iya. Kalau buat mereka, bagi kita atau anak-anak kita yang biasa udah lihat di rumahnya ada motor, itu udah biasa. Tapi buat mereka. Ya, apalagi diboncengin. Nah, itu. Jadi kita cuma San Mori nongkrong biaya kopi 100.000. Iya, betul. Daripada kita 100.000 cuma buat ngopi, lebih baik kita datang ke satu tempat, kita ajak anak yatim, ya kan, kita boncengin, kita ajak sarapan, ya kan, terus kita ajak jajan. Uang 100.000 ini bermanfaat buat mereka. Buat kita kan cuma secangkir kopi, gitu. Dasarnya menjalankan wasiat Rasulullah ya, sayangi anak yatim ya. Betul. Itu. Jadi yang kita lakukan apapun itu, insya Allah akan menjadi berkah. Amin. Ya kan, berkah untuk kita semua, buat keluarga dan buat teman-teman semua. Luar biasa DRB. Jadi kopi 100.000 nih. Kopi 100.000. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau ada sobat oto nih yang punya motor di atas 250 cc, ingin bergabung dengan DRB, apakah masih terbuka atau tidak? Kami dari The Raptors Brothers itu selalu terbuka untuk siapapun yang tujuannya dan niatnya baik untuk bergabung di dalam klub The Raptors Brothers MC ini. Sobat Oto, kami terbuka di semua chapter. Hubungin siapa? Kalau untuk di masing-masing chapter itu nanti di bawah ini kita kabarin. Oke. Gitu. Ini untuk ini nih Sobat Oto yang pengen, gue telepon siapa nih? Ya, nelfon Om Herman atau Om boleh, Amar? Telepon Om Amar, telepon saya. Nomornya berapa Om Amar? Ya, nanti kan dimasukin kan di kredit. Iya, sebutin aja dulu nggak apa-apa. Di 0896 0896 982 982 49 639. Ya. Hubungin Om Amar kalau mau. Orang paling ganteng. Orang paling ganteng yang mau belajar motor. Oke. Om Herman, Om Amar, makasih banyak atas waktunya. Oh ya, info lagi. Sorry, Oke, boleh. Apa tuh? Next. Kita biasa punya kegiatan di masing-masing chapter itu akan selalu mengadakan hitanan massal. Oh, hitanan massal. Ya. Ada juga? Ada. Kita selalu membantu. Tahunan itu? Program tahunan? Setahun bisa 2 kali. Setahun bisa 2 kali? Karena kita cari ambil hari libur sekolah. Oh iya, gitu. Benar-benar. Pertengahan semester ya? Sudah melaksanakan itu di beberapa tempat. Oh iya, gitu. keren. Nah, tujuannya adalah kita juga berbagi sama masyarakat sekitar yang tidak mampu itu untuk anaknya pengen dihitan. Nah, kami sebagai para bikers alhamdulillah bisa dapat supportnya, yuk kita bantu mereka. Gitu. Ya mungkin ada Sobat Oto yang mau nyunatin anaknya, WhatsApp ke Om Amar juga. Om Amar juga boleh, ataupun Sobat Oto ya kan yang diberikan kelebihan rezeki, ya kan, bingung nih mau kemana, ya kan, dianterin sama DRB. Nah, kita support, ayo mau kegiatan apapun kita akan selalu support untuk berbaginya. Tuh, gitu. DRB siap menjadi jembatan kebahagiaan ya, untuk betul. yatim dan duafa ya. Oke. Ya wes, oke, thank you banget Om Amar, sekali lagi Om Herman. Semoga DRB ini tetap berjaya, sayapnya berkembang lebih luas dan jaya punyanya yang lain. Sukses. Amin. Thank you, Bro. Siap, thank you Om Basit. Thank you, Bro. Thank you. Sampai jumpa lagi di liputan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.